Saya diajak, dibawa supir saya ajak dan dia tidak pernah sama sekali tahu. Lalu saya masukkan mayat di dalam bagasi, lalu di tengah jalan kena razia, diperiksa mobil saya ada mayat. Apakah si supir bisa dipidana? Tentu kan tidak. Cuman pertanggungjawaban pidananya tetap di pengadilan. Karena soal mens rea, ya. Supir akan dibawa ke pengadilan diperiksa. Apa peristiwa yang terjadi di tempat itu? Tetap akan diperiksa. Ya, hanya hakim yang bisa memutuskan betul nggak dia tidak punya sikap batin jahat. Oh, bukan hanya sikap batin jahatnya nggak ada, aktu seriusnya juga nggak ada ternyata. Lepas kan. Ya, jumpa kembali bersama saya Ahmad Sofyan dalam Law and Justice Channel. Sahabat hukum pidana, video kali ini saya akan menampilkan petikan dari keterangan ahli saya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Juli, di mana saya dipanggil atau diminta oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Mario Dendi dan Shane Lucas. Keterangan ahli ini cukup menyita banyak perhatian, bahkan sejumlah media hadir untuk meliput ya keterangan ahli yang saya sampaikan ini. Ada dua aspek yang saya bahas. Yang pertama adalah tentang tafsir dari pasal 351, 353, 354 dan 355. Kemudian juga tafsir dari pernyataan, karena pernyataan juga menjadi bagian yang dipertanyakan, serta apa sih batasan seseorang diduga melakukan tindak pidana yang di dalamnya ada elemen perencanaan. Karena elemen perencanaan ini nggak mudah juga menjelaskannya karena sangat doktrinal. Jadi sahabat-sahabat hukum pidana silahkan simak dan ikutin video berikut ini. Dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, jangan segan-segan untuk menyampaikannya di kolom komentar. Silakan duduk ya. Saudara penuntut umum ya, silakan. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saudara ahli kan di sini kami hadirkan selaku ahli pidana. Kalau kita lihat memang di BAP saudara ahli sudah sering menjadi ahli di persidangan. Di sini kami mungkin tidak akan menanyakan fakta, tetapi kita akan menanyakan pendapat-pendapat ahli tentang keilmuan pidananya. Iya. Yang pertama pertanyaan saya yaitu terkait dengan pasal penganiayaan 351 dan seterusnya ahli. Bisa ahli terangkan unsur-unsur apa yang ada di bab penganiayaan tersebut menurut pendapat ahli? Ya, baik. Terima kasih saudara jaksa penuntut umum. Supaya tidak salah dalam memberikan penjelasan terkait dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan penganiayaan ya. Jadi penganiayaan itu ada diatur di dalam pasal 351. Jadi 351 itu disebut juga dengan penganiayaan biasa. Kemudian ada 353. Jadi 353 itu disebut juga dengan penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu. Kemudian 354 itu disebut juga dengan penganiayaan berat. Dan 355 adalah penganiayaan berat yang direncanakan. Jadi kalau kita lihat apa perbedaannya, maka ada dua aspek yang dibedakan. Untuk membedakan antara penganiayaan biasa, penganiayaan yang direncanakan, penganiayaan berat, dan penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu. Nah, dua aspek itu terletak pada aspek subjektif dan yang kedua adalah aspek objektifnya. Aspek subjektif itu meliputi dari
orangnya atau sikap batin orang yang melakukan tindak pidana itu. Sementara unsur objektifnya terletak pada akibatnya, akibat dari perbuatan pidana tersebut. Jadi sikap batin orang itu menentukan kualifikasi apakah itu masuk dalam tindak pidana penganiayaan biasa atau tindak pidana yang direncanakan atau tindak pidana penganiayaan berat atau tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu. Penganiayaan ini secara doktrinal disebut juga dengan delik material. Nah, kalau kita bicara soal objektifnya, delik material. Delik material itu artinya tindak pidana itu baru selesai setelah akibatnya muncul. Nah, muncul itu akan kita lihat apakah itu lukanya biasa, ini masuk dalam konteks penganiayaan yang biasa seperti diatur dalam pasal 351 atau luka berat atau timbulnya kematian. Nah, itu dari sisi materialnya, dari sisi akibatnya. Luka berat diatur dalam pasal 89, udah jelas ketentuannya, pingsan, cacat, ya. Kemudian tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, ya, dirawat berhari-hari atau berminggu-minggu atau berbulan-bulan, ya. Kalau mati jelas visumnya ada. Luka biasa, ya lecet, lebam. Nah, itu dari sisi akibat. Jadi kalau kita lihat, oh kalau akibatnya dia pingsan, dirawat lama, maka 89 menyatakan itu luka berat. Ya, kalau hanya lecet, lebam, masuk rumah sakit pulang, ya itu bisa ditafsirkan sebagai luka biasa. Mati jelas ada visum. Kalau kita lihat di pasal 351, kan itu elemen unsurnya adalah melakukan penganiayaan. Sementara penganiayaan ini kan tidak dijelaskan di KUHP. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penganiayaan ini? Secara doktrin menurut ahli, ini penganiayaannya bisa nggak ahli uraikan unsur-unsur apa saja yang menjadi bagian penganiayaan itu? Delik material, karena saya sebut di awal tadi, penganiayaan, pembunuhan, kebakaran, rusaknya lingkungan, polusi, itu adalah delik material. Yang dilihat adalah akibatnya. Setelah timbul akibat, maka dicari perbuatannya. Kalau delik material tidak membatasi perbuatan apa, ya, tidak membatasi perbuatan apakah dipukul, ditendang, disepak, disundut dengan listrik atau dengan rokok, nggak penting. Beda dengan delik formil. Kalau delik formil jelas sudah ditentukan perbuatannya. Misalnya pencurian, barang siapa mengambil barang milik orang lain, jelas perbuatannya adalah mengambil. Apa yang diambil barang? 363 ya. 362. Barang milik orang lain. Jadi ada mengambil itu apa? Memindahkan satu tempat ke tempat lain. Tapi kalau penganiayaan, pembunuhan, tidak ditentukan perbuatannya sepanjang timbul akibat yang dilarang. Luka berat, luka biasa, atau kematian. Jadi tidak penting perbuatannya. Nah, perbuatan itu tentu konteksnya adalah perbuatan melawan hukum, ya, kategorinya. Seorang dokter menyakitin seorang pasien, cabut giginya, ya itu bukan penganiayaan karena tujuannya adalah menyembuhkan. Dalam konteks delik material, perbuatannya adalah bukan dalam konteks sifat dari tujuan yang baik, ya, tetapi memang ada tujuan jahat dari perbuatan itu yang kita sebut dengan perbuatan melawan hukum. Dari terdakwa Sin. Ya, terima kasih majelis yang mulia. Saudara ahli tadi sudah. Jadi dalam konteks Medevlegen, ya, beda dengan Medevlitter, ya. Medevlitter membantu melakukan. Dalam konteks Medevlegen tidak juga harus ada satu aktor yang dominan, aktor lainnya tidak dominan. Ada yang dominan, ada yang tidak. Itu saya sebutkan tadi, dia mengangkat materialis dan intelektualis. Jadi dominan dia. Ada juga enggak posisinya setara, ya, antara aktor A, aktor B, setara, ya. Atau ya dia punya inisiatif yang tidak di-setel oleh aktor-aktor lain, ya.
Jadi namanya juga bersama-sama. Kadang-kadang ide itu muncul dari A, dari B, atau munculnya bersama-sama gitu loh. Jadi, tapi dia punya gagasan untuk melakukan tindak pidana juga atau mewujudkan tindak pidana juga. Jadi bisa jadi itu bukan perintah dari si A karena dia dominan, tapi memang muncul spontanitas dari aktor yang lain. Misalnya ketika si A, si B masuk dalam satu ruangan, tidak ada direncanakan harus kita kunci dari dalam. Tapi satu aktor kita kunci aja ya. Di dalam awalnya nggak ada itu, dikunci aja. Memang ketika di lapangan, namanya juga mewujudkan tindak pidana, tidak seperti job deskripsi dalam sebuah perusahaan. Itu liar aja, ya liar aja untuk mewujudkan tindak pidana itu. Liar. Jadi nggak sesuai dengan skenario awal bisa jadi, karena juga perbuatan tindak pidana. Jadi muncul gagasan awal sebuah segmen tertentu untuk mewujudkan tindak pidana itu bisa muncul dari siapa aja yang ada di lapangan. Jadi tidak mesti perencanaannya A tiba-tiba dieksekusi B, bisa jadi beda memang Pak. Jadi misalnya yang saya sebutkan, Bapak sebutkan tadi, si A tiba-tiba memerintahkan si B untuk jongkok. Dari awal tidak pernah dibicarakan untuk jongkok. Dan si B tidak pernah memerintahkan A untuk memerintahkan si X jongkok. Tapi itu idenya muncul spontanitas dari si A untuk memperagakan jongkok. Jadi menurut saya itu adalah satu perbuatan atau segmen perbuatan untuk timbulnya luka berat. Ya, untuk timbulnya luka berat. Jadi penganiayaan itu kan sebetulnya akibatnya. Jadi perbuatannya nggak kita hitung gitu loh. Akibatnya, dari akibat itu akan ditarik. Tadi itu saya teori kondisio sine qua non. Apa segmen-segmen perbuatan yang menimbulkan akibat luka berat tadi itu Pak. Ada segmen itu melawan hukum, ada juga tidak. Kalau kita mengacu ke doktrin, ya ini ukurannya doktrin aja. Bisa dikatakan medeplegen jika bisa dibuktikan A, B, C, D, E punya sikap batin yang jahat. Saya dibuktikan A, B, C, dan D punya sikap batin yang jahat. Kalau yang punya sikap batin jahat hanya A dan B, C tidak ada, ya tentu tidak memenuhi kulpabilitas elemen kesalahan. Ya, jelas kalau tidak ada elemen kesalahan tidak bisa dipidana. Genstab Juris Culto berlaku dimanapun. Nah, cuman mengukur bahwa si B tidak memiliki elemen kesalahan, tapi dalam misalnya Bapak menyatakan B itu sama sekali nggak tahu apa yang ada dalam pikirannya, dia diajak aja, ya diajak aja ke satu tempat, ya lalu di tempat itu sama lah, ya saya mengajak seseorang ke satu tempat, di tempat itu saya memukulin orang, dan dia tidak pernah tahu apa yang ada dalam pikiran saya. Perluasan pertanggungjawaban pidana nggak bisa melekat pada orang itu, nggak bisa. Saya diajak, dibawa supir saya ajak dan dia tidak pernah sama sekali tahu. Lalu saya masukkan mayat di dalam bagasi, lalu di tengah jalan kena razia, diperiksa mobil saya ada mayat. Apakah si supir bisa dipidana? Tentu kan tidak. Cuman pertanggungjawaban pidananya tetap di pengadilan. Karena soal mens rea, ya. Supir akan dibawa ke pengadilan diperiksa. Apa peristiwa yang terjadi di tempat itu? Tetap akan diperiksa. Ya, hanya hakim yang bisa memutuskan betul nggak dia tidak punya sikap batin jahat. Oh, bukan hanya sikap batin jahatnya nggak ada, aktu seriusnya juga nggak ada ternyata. Lepas kan, bukan hanya bebas karena unsur-unsurnya tidak terpenuhi, gitu loh. Jadi itu harus dibuktikan sikap batin jahat untuk menyatakan penyertaan itu bisa dilekatkan kepada seseorang, kecuali kalaupun ada sikap batin jahat, kalau dia menyuruh melakukan, maka itu tetap tidak dipidana karena orang yang disuruh itu adalah alat atau instrumen. Beda dengan penyertaan. Penyertaan yang medeplegen tadi itu, dua aktor itu punya sikap batin jahat dan itu harus bisa dibuktikan sikap batin jahat itu. Buat ahli, tekanan atau yang dapat maksudnya tekanan psikologis, ya kan, atau ancaman, itu ahli bisa jelaskan ancaman maupun tekanan itu aja. Nanti saudara simbolkan gitu aja. Iya, daya paksa itu ada
serangan yang luar biasa, ada ancaman yang luar biasa pada diri pelaku, dan dia kalau dia tidak melakukan itu malah membahayakan diri dia. Ukurannya itu sih sebetulnya, daya paksa itu membahayakan diri dia. Misalnya seorang pramugari yang ditodongkan senjata untuk membuka kabin pilot, kalau enggak kamu akan mati. Itu kan kalau dia tidak melakukan itu dia akan ditembak mati itu. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa, ada yang mengancam diri dia jika situasi itu tidak dilakukannya. Itulah daya paksa. Saya pikir kalau daya paksa sudah clear lah itu. Iya, iya. Pengertian Iya. hukum kan. Ya, jadi itu alasan yang bisa memaafkan kesalahan, atau ada juga yang menafsirkan menghapuskan perbuatan. Jadi daya paksa itu ada dua segmen, kesalahan dan perbuatan. Sedikit lagi ahli, kembali lagi tadi ke awal ya. Si A menjemput si C, ya, kemudian dalam perjalanan cerita-cerita, kemudian jemput si B, kemudian pergi ke tempat yang X, di mana alamat X ini didapat dari si B, ya. Ini saya coba simulasikan dengan keterangan ahli yang di BAP. Faktanya si C tidak ikut mencari keberadaan si X, ya, tidak ikut mencari keberadaan si X. Gini, pertanyaannya jangan begitu. Seandainya, gitu loh. Ini ada gitu cerita. Seandainya itu begini. Gitu. masuk ke sana, Ceritanya yang itu mulia. ilustrasi aja, saudara. Ilustrasi aja. Ya, baik. Terima kasih yang mulia. Seandainya ahli, si C tidak ikut mencari informasi si X di mana, tidak ikut menghubungi si X, minta ketemu, ya, tidak ikut dalam pembicaraan-pembicaraan dengan si X. Nah, apakah kembali lagi nih pada saat aktu seriusnya terjadi, apakah keberadaan si C dari awal tadi bisa dikategorikan menjadi ikut merencanakan seperti yang ada di BAP ini, atau tuduhan jaksa? Simple sih, kalau memang dia tidak terlibat dari awal, ya tentu nggak bisa ditarik sebagai ikut serta melakukan tindak pidana. Kalau dari awal ya, tidak diseret-seret dengan tanda kutip ya untuk menunjukkan rumah si A misalnya, di mana rumah si A, memancing si A supaya keluar dari tempat persembunyian misalnya ya, nggak terlibat. Ya tentu kan sikap batin atau aktu seriusnya juga nggak ada ya. Jadi tentu tidak bisa kita masukkan dalam ikut serta. Terima kasih ahli. Dari saya cukup yang mulia, mungkin disambung oleh rekan saya.